sebenarnya itu aku belum pernah cerita kemana-mana sih. Sebenarnya itu nggak tahu itu kebetulan apa gimana. Itu ada yang DM aku, kakaknya habis baca tweet aku. Sebenarnya bukan tweet sih, baca nonton podcast. Dia tuh ngajak adiknya, tapi kakaknya nonton sendiri. Kakaknya terus ini keluar kecelakaan. Nggak tahu itu kebetulan apa gimana, tapi kayaknya sih kebetulan. Coy ini nanya ke Om Hao. Jadi ternyata tuh selama aku pup itu, aku ditutupin sama kain putih. Tapi nggak kain putih. Kakak tahu ini nggak sih kak? Puncungnya pocong. Iya, puncungnya pocong nutupin aku. Jadi kepalanya segede kamar mandi. Jadi gini dia balik. Ternyata plot twistnya adalah yang dari kos Jogja itu, yang apa ya, dibilang bosnya itu ikut emang kamu. udah tertarik sama aku, tertarik untuk ngambil. Coy, nggak gitu sih. Ih. Hai Besti, welcome back to Be Honest. Nama Kegi Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya buat live payment. Hari ini temanya berbeda dari biasanya. Buat Besti yang suka dengar cerita horor harus nonton sampai selesai ya. Pokoknya kemana-mana. Karena kita kedatangan konten kreator yang dulu sempat viral gara-gara pengalaman horor di tempat tinggalnya yang berhantu. Penasaran kan Besti? Langsung aja kita sambut Rizky. Halo Kak Gia. Halo, apa kabar Rizky? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya agak sakit kepala memang kalau baru mulai. Iya. Nanti pas ketemu mendingan kita langsung cepat-cepat mulai yuk. Karena kalau makin lama makin deg-degan gitu. Rizky, aku tuh tadi sempat lihat sekilas konten yang kamu buat soal pengalaman horor di kosan kamu. Betul. Jadi sebenarnya kejadian itu tuh nggak cuma satu tempat aja ya? Dibilang satu tempat tuh enggak, tapi awal mulanya itu dari satu tempat gitu. Dari benang merahnya itu dari satu tempat, yaitu waktu aku pertama kali ngekos di Jogja tahun 2017. Oh 2017. Iya, itu udah lama banget sih. Awalnya itu. Dari situ sih. Sebelumnya pernah mengalami hal-hal gitu? Dibilang mengalami sih nggak pernah yang seintens ini ya. Paling ya namanya anak kecil kan pasti ngelihat ya kayak yang bentukannya aneh-aneh, pasti kita ngira kayak orang gila kayak gitu kan, nggak ngerti apa-apa ya. Cuman pas udah ngekos di Jogja baru kayak oh begini tuh ada gitu. Berarti kamu emang sensitif juga, emang bisa juga? Kalau misalkan dulu-dulu dibilang sensitif enggak gitu. Cuman kalau misalkan udah sekarang kan karena sering ya ketemu sama yang begitu, diganggu kayak gitu, akhirnya ya udahlah bisa gitu. Berarti ada unsur-unsur sensitifnya kan, karena nggak semua orang bisa merasakan hal itu kan sebenarnya. Bisa jadi sih, bisa emang bawaan lahir tapi belum kebuka gitu sih. Atau dari keluarga ada turunan? Keluarga ada sih, ada. Oh ya fix. Ya. Pertama kali kamu sadar kalau tempat tinggal kamu tuh nggak biasa atau gitu lah ya, ada mengganggu gitu. Gimana awalnya? Itu pertama banget waktu aku malam pertama. Itu malam pertama baru ngekos di situ. Itu emang lagi mos, lagi ospek biasa. Jadi kan bentukannya itu kosanku tuh bulat ya. Bentukanku kosannya bulat, jadi otomatis kalau kamarku bisa ngelihat ke kamar depan. Seberang gitu, semacam balkon. Itu aku lagi beres-beres jam berapa ya? Jam 8-an. Malam? Iya, jam 8-an malam. Kok kamar depanku tuh kebuka. Sempet sebelumnya tuh udah pernah kenalan gitu. Tapi kebuka, dalamnya tuh gelap, bener-bener gelap gitu. Tapi aku ngeliat-liat kayak kok kayak ada orang, tapi itu bukan dia. Pas aku makin lihat, itu tuh kakek-kakek. Tapi setelah dilihat lagi, itu dari gelap dia maju kayak nampakin dirinya. Itu kakek-kakek telanjang bulat. Tapi nggak ada ininya, alat vitalnya. Bener-bener ngeliatin aku aja, terus udah masuk lagi ke dalam. Itu aku lutut lemes. Langsung wah, ini sambutan welcome kali ya, ngekos di situ gitu. Terus dari situ udahlah nanya-nanya ke teman kosan lain kayak lu diganggu nggak gitu. Beberapa ada yang diganggu, ada yang enggak kayak gitu. Tapi sorry, bentukan kosannya tuh kayak
ngeri juga kan, suka ada tau gak sih yang vibe-nya ngeri atau emang enggak? Itu malah di daerah situ salah satu kosan cowok yang paling bersih, yang paling bagus. Itu. Makanya aku nggak mau pindah. Ya karena emang susah banget cari daerah situ tuh, cari kosan yang bersih, bagus, cowok gitu. Jadi harganya standar lah. Bukan bentukan yang ngeri itu, bukan? Enggak. Ya anehnya itu sih. Waktu pertama kali kamu sadar nih kalau tempat tinggal kamu tuh nggak baik-baik aja. Sebenarnya bukan nggak baik-baik aja sih ya. Bahasanya apa ya kalau gitu ya? Kayak aneh lah, kok ada sesuatu gitu. Ada sesuatu gitu ya. Gimana sih reaksi kamu? Panik atau langsung cari tahu atau kamu yang cuek dulu? Apa yang kamu lakuin pertama kali? Ya langsung buka web sih, cari kosan lain. Sumpah? Iya, sempet berapa kali survei sama teman lain, cari kosan lain kayak gitu-gitu. Cuman emang nggak ada yang cocok gitu. Jadi kamu berapa lama tinggal di kosan itu? 4 tahun. Malah dicobain ya. Gue pikir 4 bulan, 4 tahun. Oh lama. 4 tahun gitu. Tapi 3 tahun terakhir itu nggak aku tuh digangguinnya kayak ya udah aja. Ya jarang-jarang lah, malah kayak hampir nggak ada gitu. Paling parah apa? Paling parah mungkin udah sampai fisik kali ya. Apa? Memar. Hah? Badan memar. Tapi kerasa sakit? Enggak, anehnya. Tapi badannya memar. Di mana? Di sini, di tangan, di sini apa sih namanya? Pundak ya, di pundak. Kayak gitu. Menurut aku yang paling parah itu sih, gitu. Kalau yang kamu lihat yang tadi digangguin tadi itu kan kalau misalnya di ini konten kamu kan ada kayak pintu, jendela dan lain-lain gitu. Apa yang paling menurut kamu mengerikan lah gitu, paling menakutkan apa? Paling menakutkan waktu di kos Jogja ya? Paling menakutkan ada itu tuh kayak hampir 3 minggu sebelum aku cabut dari situ. Itu tuh di balkon, sepanjang balkon itu berjejer rambut dibulet-bulet banyak banget. Ada videonya beberapa. Itu bener-bener rambut banyak banget. Dan anehnya adalah pas dicek di CCTV itu tuh rambut nggak yang kita kan mikir kayak burung lah, dibawa burung kayak gitu kan. Itu literally di CCTV kayak teng gitu. Muncul. Oh, lihat CCTV? Iya, lihat. Oh. Cuman kan emang itu punya kosan, jadi kan nggak bisa aku ambil kan. Iya. Punya teman kosan lain gitu. Dengar suara? Sering yang banget. Paling parah apa? Ada waktu itu tuh, jadi sekitar jam berapa ya? Jam 1, jam 2. Kan posisinya waktu itu aku pandemi. Pandemi itu nggak ada orang sama sekali di lantai atas tuh. Di lantai atas nggak ada, aku doang. Nah, ada suara kayak lonceng kereta, kenceng banget. Tapi dari kamar yang nggak ada orangnya. Yang apa ya? Kan kalau misalkan orang yang nggak ada tuh kamarnya kosong. Kamarnya kosong, itu nggak ada sama sekali. Itu suaranya makin kenceng. Pas aku videoin, terus aku mau upload nih di Instagram, lagi bikin caption, itu di jendela aku lewat zzz, pakai jubah. Terus nggak jadi upload? Jadi upload nggak? Jadi. Tapi aku kayak, ya ini gimana mau upload tapi mau videoin yang jubah ya udah keburu hilang. Ya udah nggak apa, jubahnya biarin aja. Kok horor? Tapi tadi aku salvo sama kaos kamu loh. Tadi Top Cipung. Collection Cipung. Biar agak bahagia dulu ya. Kita ini dari kamu ini membeli atau membuat atau apa? Membeli. Beneran. Best aja, you best. Aja. You best. Atau agak terhibur. Atau lagi deg-degan aja dengan kehororan. Sumpah beli. Emang kamu ngefans sama Cipung? Iya, love you Cipung. Enggak, tapi aku beberapa kali emang kalau podcast gitu-gitu ada kaosnya kayak gini, Inul. Ya Allah. Kalau enggak Mas Adam, kalau enggak Rafathar kayak gitu-gitu. Ya Allah, lucunya. Biar enggak horor-horor banget. Iya, benar. Tadi gue untung kaosnya pakai ini. Jadi gue agak terdistract lah ya. Iya, bagus. Di antara lonceng-lonceng tadi dan jubah-jubah tadi. Oke, Besti, coba kita lihat dulu ya seperti apa pengalaman horor yang Rizky pernah dapat di tempat tinggalnya. Nih, videonya. Pas dibuka? Iya, itu. Jadi itu tuh sebenarnya semester pertama.
semester pertama apa semester kedua gitu. Jadi sebelumnya itu emang ada yang geret-geret pintu. Cuman gak aku videoin. Terus aku ceritalah ke temen. Cerita ke temenku pada gak percaya kayak gitu. Akhirnya habis ngerjain matkul, terus pulang jam 1, jam 2, baru banget itu taruh tas, pintu dek. Terus aku kayak, enggak, ini harus divideoin gitu. Dari situlah sampai sekarang pun aku kalau ada yang aneh-aneh repair. Itu kamu langsung buka gitu? Iya, langsung aku buka. Gak ada siapa-siapa gitu? Gak ada. Bahkan itu kan pintu depan. Bahkan ada juga yang videonya pintu kamar mandi. Jadi literally yang pintu tadi ya? Yang itu bukan yang beda lagi? Beda, ada pintu kamar mandi literally pas dibuka gak ada siapa-siapa. Gak mungkin angin ya kalau kayak gitu ya? Mungkin sih. Ya mungkin kalau misalkan kita ngomongin fisika mungkin ya angin kali ya. Iya, tapi kan itu kan besi ya? Iya sih, susah juga susah sih, ya. betul. Pernah ada teman yang main ke kosan kamu dan ikut ngerasain keanehannya gak? Ada beberapa kali, ada yang misalkan nginep terus ngelihat ada sesuatu. Tapi yang menurut aku paling absurd adalah, jadi waktu itu aku lagi pup di kamar mandi. Terus aku ngedenger nih temanku udah datang motornya dek gitu. Ya udah aku kayak ya udahlah gitu. Dia masuk ke kamarku. Anehnya adalah dia buka kamar mandi, dianya bengong, aku bengong. Harusnya kan kita normal tuh teriak ya. Teriak. Nah, terus tapi dia tuh kayak bengong nyariin aku gitu. Akunya pun bingung loh. Akunya juga kayak apa ya, dalam hati tuh kayak diem aja gitu. Akhirnya ditutup lagi. Pas aku pas aku keluar buka pintu, panik dia. Tadi nggak ada orang, lu kemana gitu. Terus kayak, ih kenapa gitu. Itu akhirnya setelah upload bikin tweet itu ada 2-3 tahun aku kayak bingung kenapa nih. Ada yang ngomong kayak aku pindah dimensi lah, aku dipeluk lah gitu. Nanya ke Om Hao. Jadi ternyata tuh selama aku pup itu, aku ditutupin sama kain putih. Tapi enggak kain putih. Kakak tahu ini enggak sih Kak? Puncungnya pocong. Iya, puncungnya pocong nutupin aku. Jadi kepalanya segede kamar mandi. Jadi gini dia balik. Jadi nggak kelihatan gitu. Enggak. Jadi ditutupin pakai puncungnya pocong itu. Itu aku baru tahu beberapa bulan. Makanya teman kamu nggak bisa ngelihat. Iya, itu anehnya. Gitu. Oke. Nah, kamu akhirnya kan memutuskan buat cerita media sosial nih. Kenapa waktu itu kamu nge-share ceritanya? Apa yang membuat kamu kayak aku mau share aja deh? Sebenarnya waktu itu paling rame banget bikin tweet di Twitter. Aku nggak main Twitter, nggak ngerti juga waktu itu. Terus kayak temen tuh kayak suka ada yang nanya kayak ceritain daripada ribet kan. Akhirnya aku bikin lah cerita di Twitter gitu. Tek rame. Tapi itu baru 2 hari itu langsung aku take down. Kenapa? Takut aja. Takut ya yang itu. Soalnya aku waktu itu kan waktu nge-upload di Twitter itu aku tinggal sama kakakku. Itu bener-bener itu satu malam aku sama kakakku diteror abis-abisan. Kayak barang berantakan pulang kerja kayak gitu. Jadi ya, kayak ngerasa keganggu gitu. Kalau misalkan aku sendiri ya it's okay aja. Ini kan sama kakakku jadi aku ngeri loh gitu. Aku juga ngeri sih. Ini nggak apa-apa kan cerita di sini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Paling ada yang datang kali kepo. Mepet sini dikit deh. Terus gimana respon orang-orang yang ngebaca cerita kamu? Ada yang bilang settingan gak atau kayak gak percaya gak? Kalau kayak gitu sih ya emang banyak ya. Namanya orang kan ya nggak logis aja gitu. Cuman yang paling aneh adalah kalau orang yang baca cerita aku yang kosan Jogja ya, itu tuh rata-rata kalau nggak ada yang kepala pusing, sakit, sampai ngerasa pas gue datang diganggu. Pas datang kepala gue pusing loh. Masa? Demi Allah. Belum makan banyak, gue mah tadi makan tahu 5, makan nasi lagi. Ya aura gue pusing ya. Aura lu pusing kayaknya. Bener kan gue gitu. Masuk angin. Tapi bener, beberapa tuh ada yang baca, bahkan sebenarnya itu aku belum pernah cerita kemana-mana sih. Sebenarnya itu nggak tahu itu kebetulan apa gimana. Itu ada yang DM aku, kakaknya habis baca
treat aku sebenarnya bukan treat sih, baca nonton podcast. Dia tuh ngajak adiknya, tapi kakaknya nonton sendiri. Kakaknya terus ini keluar kecelakaan. Nggak tahu itu kebetulan apa gimana, tapi kayaknya sih kebetulan. Bilang, coy ini takut coy. Bener. Oh, tapi ya cuman seorang doang sih yang DM kayak gitu. Oh, seorang ya. Kebetulan. Pada main handphone nih. Boleh pada fokus dengerin gue nggak? Jangan gue sendirian dengerin ini nih. Ini banyak orang di sini nih. Tapi akhirnya gimana? Sekarang udah tahu belum di kosan kamu ada apa aja? Apa? Oh, yang di sana? Udah tahu. Apa aja? Jawab dulu, yang di kosan Jogja ada apa aja akhirnya? Banyak banget. Kayak sekitar, ya itu tuh, jadi itu tuh semacam portal gitu. Narik apa ya? Roh. Entitas-entitas sekitar buat di situ. Jadi emang semacam penjara setan kali ya, kayak gitu. Penjara itu walau alam sih, aku cuma tahu dari orang-orang pinter aja yang ngomong kayak gitu. Jadi percaya nggak percaya gitu. Oke, podcast kali ini gue kan ada, gue mau ngomong orang-orang kantor nih di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Kita akan membuat kesempatan untuk orang-orang ini bertanya kepada Rizky. Ada yang mau bertanya? Nah, sebutkan. Di kantor ini apa? Oh, studio. Apa NTT? Apa? Entitas. Oh. Ya, sebutkan makhluk yang ada di studio ini. Kalau aku kan baru nyampe nih, baru berapa menit sih di sini. Aku belum ngerasain apa-apa ya. Cuman kalau di kamar mandi itu ada, nggak tahu itu kayak cewek tapi kurus kering, nggak ngerti itu. Terus di sini aku belum ngerasain apa-apa sih. Cuman di lorong sini tuh ada bolak-balik kayak cewek tapi cuman sebelah doang. Di ruangan ini belum melihat? Belum sih, nggak ngerasain apa-apa. Kan positif energi semua. Tapi udah pucat. Pucat. Aman sini. Aman. Dari bawah tadi ada nggak? Dari begitu masuk? Bawah enggak sih, nggak ngerasain. Enggak bawah. Mungkin ada, cuman nggak ngerasain aja. Biasanya nggak ngerasain tuh energinya apa, perbedaan yang kamu bisa nggak rasain? Kan suka ada yang kayak kalau nggak ngerasain lebih lowong aja. Kalau ngerasain aku sih ngerasa kayak ting gitu di ini tuh kayak puyeng. Kalau nggak ininya tuh agak keteken gitu. Makin kuat ini makin sakit ini aku. Di antara kita ini selain kamu ada yang sensitif nggak? Kalau di sini, iya, dibilang sensitif kayak aku nggak ngerasa sih. Yang kan beda-beda bisa merasakan. Cuman kayaknya ada sesuatu di bawah aja sih, nggak tahu dari keluarga apa dari mana. Ya, siapa? Yang boleh nunjuk? Boleh. Kakak itu yang pakai laptop putih. Sama Mas ini paling. Nah, apa iya kalau apa? Tapi sesuatu yang baik apa enggak? Nggak tahu kalau itu setan judging ya. Oh, tapi ada apa kayak ada yang nempel dari apa? Bahasanya apa sih kalau gitu ya? Turunan gitu. Sensitif ya, gitu. Nggak tahu, belum bisa. Sensitif atau ada yang menempeli? Kayak ngerasa ini aja sih sama aku, kayak ada yang ini nggak klop. Siapa lagi? Udah. Yang ini kenapa katanya? Nggak tahu, cuman ngerasa energinya doang. Iya, ini aja cocok gitu. Energi baterai. Siapa lagi? Enggak, udah. Gue sensitif nggak? Ya, aku nggak tahu sih Kak. Soalnya kan baru berapa menit. Kok maksa? Sambil ngopek-ngopek kotek gue kok kopek. Baru berapa menit? Sambil gini, ngopek-ngopek kotek gue sensitif nggak? So asik, so cool, tapi kopek-kopek gini. Ya lo Mama Lauren kali ya. Mama Lauren. Aku kepo deh, kamu tuh bisa ngerasain makhluk goib gini tuh gimana sih? Belajar atau gimana? Sebenarnya kan lebih ke waktu itu emang stres banget ya. Puyeng, jadi emang beberapa kali ke Ustadz. Ustadz tuh ruqyah aku udah 4 kali. Beneran? Ruqyah 4 kali, 2-nya tuh nggak bener-bener di ruqyah, 2 atau 3 tuh baru bener gitu. Terus ke psikolog juga, beberapa kali, soalnya kan takutnya emang skizo aja ya gitu. Terus ke orang pinter beberapa kali. Emang banyak sih yang punya podcast, yang emang tinggal di gunung, yang emang literally dukun lah katanya, pinter lah gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Lebih ke ini sih, berdamai aja.
handle hatinya kayak gitu-gitu sih. Karena stres ya, mau Iya, mau nggak mau harus berdamai ya. Iya. Harus belajar cara ngehandle-nya. Iya, betul sih. Lebih ke kalau misalkan mereka wah gitu, aku kayak gitu. Wah balik. Wah, ayam. Jangan takut marah nanti ah. Gue gak mau bercandain, takut ah. Nah, kabarnya Rizky sekarang udah pindah kos baru. Betul. Nih, coba kita lihat videonya. Hai, gue Rizky, gue yang bayar kosan. Oh, ini yang baru tuh ini. Gue yang nyetok bahan-bahan dapur. Sebenarnya itu nggak seserem itu sih video-video aku masukin situ. Gue nyuci baju sama ngerapin baju juga. Ada yang lebih serem. Apa? Gue juga yang ngerapin kamar bagian atas. Itu gue yang nyuci kamar mandi. Energi gedenya tuh di lantai atas itu, mezaminnya gitu. Ini tuh kosan. Ini apa? Iya, kayak kontrakan gitu. Jadi ada dapur, kamar mandi, terus mezamin lantai atas gitu. Nah, ini kan yang kamu posting ya. Ada nggak yang nggak kamu posting yang lebih mengerikan, lebih horor? Ada, mau lihat? Mau. Wait. Bentar ya. Ini aku lagi masak. Tunggu ya. Gini aja deh, nggak apa-apa ya. Itu kerasa ada yang gitu. Kerasa. Karena setiap aku ngerasain sesuatu kayak gitu, langsung aku cek CCTV kayak menurut gue CCTV lu setiap senti deh. Anjir. Semuanya ada gitu. Ada nggak CCTV belakangnya? Apa? Ada, CCTV belakangnya nggak ada? Nggak ada. Pasang ada sih, ada, cuman nggak aku ini. Ya. Ada satu lagi. Jadi waktu itu aku lagi makan biasa di dapur. Terus pas aku mau ke kamar, itu udah ada yang jongkok di atas tangga gitu. Itu genderuwo, kurus, kering. Aku kejar. Ngapain dikejar? Ya capek dong diganggu gitu. Nih aku terus tunggu. Nih, terus pokoknya intinya aku record ada muka di ini. Muka di sela-sela. Itu apa sih? Sela-sela apa sih itu? Sela-sela ini lantai atas. Muka cewek. Hah? Bukan yang genderuwonya. Jadi apaan sih? Lu ya? Enggak. Sumpah demi Allah. Lo kira kak itu. Lu ya? Apaan? Enggak tahu. Berarti sama aja nih Rizky tempat horor lagi ya tempatnya. Iya. Jadinya kamu kayak ketempelan gitu apa gimana Rizky? Dibilang ketempelan enggak. Mungkin ada sih beberapa. Cuman yang dari kos Jogja itu ngikut ke aku gitu. Enggak ngikut. Demi Allah aku gue setengah nih. Gue kopekin. Terus enggak ngikut juga. Jadi emang apa ya? Ada tujuan buat bikin aku stres. Jadi sebenarnya aku nggak ngerti kenapa aku setelah dari kos Jogja itu diteror. Kayak ya udah aja. Kirain kan emang karena emang apa ya? Udah mulai sensitif. Terus diteror berapa kali. Terus akhirnya sebulan yang lalu itu ada TikTokers juga. Namanya Mas Hidai. Dia nginep di aku. Dia tuh emang bener-bener bisa lah. Terus ternyata plot twistnya adalah yang dari kos Jogja itu yang apa ya dibilang bosnya itu ngikut emang kamu. udah tertarik sama aku, tertarik untuk ngambil. Enggak coy, nggak gitu sih. Kita podcastnya begini. Rizky, udah kita pindah bawah aja deh. Iya kita. Jadi gini, tadi apaan ya? Diam. Emang di sini nggak ada pintu? Nggak ada. Ya ini, udah. Tapi tadi apaan ya? Kerekam masih muka gue kerekam kan? Kapan lagi dah? Podcast. Hah? Tapi beberapa kali aku podcast juga emang energinya ngumpul. Oh gitu. Pernah nggak sampai ada interaksi langsung? Ada. Waktu itu pernah di podcast RJ5. RJ5 itu aku podcast dari jam. Kalau nggak ngomong dari awal sih kayak gitu tadi? Itu dari jam 11 siang sampai jam 6. Jadi sebenarnya jam 2 itu udah selesai. Tiba-tiba korup file.
Ada yang lewat tadi ya? Orang. Nah, kalau diganggu sampai ke mimpi gitu pernah nggak? Mimpi gitu kalau misalkan yang kos di sini Jaksel nggak pernah sih. Mungkin sekali 2 kali sih. Cuman mimpinya apa? Ya mimpi biasa aja itu mah. Cuman kalau misalkan mimpi tentang kosan Jogja itu sering banget. Kayak balik lagi ke situ. Kangen kali gitu. Tempatnya ya? Bisa jadi. Ini podcast tengah konsen gue jujur banget. Nih kuku gue gak boleh lihat udah sampai ujung banget nih. Lihat nggak? Nih gue kopekin nih. Gue tek sampai ujung kuku. Bolong ntar lagi nih. Terus sekarang kamu udah tahu penyebabnya apa belum? Dari kamu berusaha untuk menghilangkan, kamu udah tahu penyebabnya, terus kamu mencoba menghilangkan penyebabnya nggak? Menghilangkan udah berapa kali, cuman emang nggak bisa aja. Emang nggak bisa, emang sudah berusaha tapi tidak bisa. Mungkin bisa, cuman ada yang kayak apa ya, kayak agak susah. Salah satunya ya nikah, katanya nikah bisa ngilangin. Iya. Ya udah nikah Gi. Ya masih muda, masih mantep. Masih umur berapa sekarang? Aku 27. Oh 27, bentar lagi mantep lah. Astagfirullah. Kan bener kuku gue tinggal seujung lagi tuh. Copot lagi. Ada rencana buat pindah kosan lagi gak? Bulan ini ya. Kenapa pindah? Karena udah gak kuat aja sih. Karena digangguin? Iya, udah kelewatan menurut aku. Ini udah berapa lama? 1,5 tahun lebih. Kelewatannya kenapa? Ya apa ya, udah puyeng aja sih. Hah? Yang paling parah menurut yang paling parah apa? Yang paling parah menurut aku itu sih karena apa ya, selain emang suara, terus gerakin barang, terus nunjukin. Aku pernah itu bangun tidur ada 2 tetesan di pipi aku. Darah. Itu darah. Padahal di atasnya tuh plafon tuh nggak bocor ada bolongan, dong. Nggak ada apa-apa. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya tadi ada yang sekelibet. Udah deh capek gue. Rizky capek nggak sih dapat gangguan kayak gitu? Capek ya. Cuman ya udah. Pernah gak sih ada pertanyaan kenapa ngalamin gini terus menerus gitu? Sering banget. Tadi kan baru nanya. Udah nanya ya? Iya. Gue udah gak konsen. Tapi setelah semua kejadian ini gimana pandangan kamu soal dunia gaib? Tentang dunia kayak gini. Awalnya dulu mah aku gak percaya kayak gini-gini. Bener-bener gak percaya. Kayak ada dulu kan kayak Mr. Tukul yang jalan kayak gitu-gitu tuh. Yang di TV-TV kayak gitu-gitu. Enggak, masa sih gitu. Cuman setelah ngalamin langsung, ikut penelusuran berapa kali, ada ya gitu. Aura ruangannya tuh beda ya gitu. Kayak misalkan ruangan sini ke sana beda kayak gitu. Bisa ngerasain gitu. Terus ada bentukannya tuh ya aneh-aneh, enggak yang kayak di film-film kan cuman kuntilanak, pocong kayak gitu-gitu, ternyata lebih aneh aja. Lebih gitu. Meluas lagi gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih. Astagfirullah. Nih, kayak menurut aku yang paling aneh itu adalah kalau kakak nanya di kontrakan aku yang di Jaksel, itu tuh yang kalau bentukan yang paling aneh yang menyerupai aku. Jadi pernah ada sekali itu aku bangun tidur itu di pojok kamar tuh baju, muka, celana bener-bener aku. Cuman matanya agak beda aja, kosong gitu. Soalnya mereka emang nggak tahu matanya rata-rata kosong ya. Terus aku kayak masih ngucek-ngucek, badannya kebakar dan kayak ya udah skizo aja gitu. Terus beberapa kali aku wait sebentar ya. Bentar Kak. Aku di kontrakan itu ada yang manggil. Tapi yang manggil itu yang manggil suara aku. Ini aku lagi record video di kamar. Ki, gitu. Manggil dia ya kan? Iya. Tapi maksudnya iya ya capek juga ya. Kita aja baru berapa lama di sini 30 menit itu udah kayak udah sport jantung, apalagi di tiap hari gue sih nggak ngerti lagi ya sebenarnya ya.
Untung jantung kamu kuat loh. Jantung gue sih agak-agak kurang kuat ya. Atlet. Nah, cerita horor ini kan gampang banget ya jadi viral di media sosial. Betul. Tapi viralin cerita horor itu jadi keuntungan tersendiri gak sih buat kamu? Dibilang keuntungan sih biasa aja ya. Soalnya aku juga masih kerja ya, corporate. Kalau misalkan udah kamu tuh bekerja. Aku masih kerja Apa? kantoran. Kantoran? Iya. Sekarang hari apa? Bolos lu ya? Enggak, ini hari Minggu Minggu orang kita hari Minggu syuting. Kaki ngapain bolak-balik aja? Duduk kalau semua di luar. Gue jadi gak bisa diam nih ke mata gue ngeliatin. Cuti Minggu. Tuh kan jadi gak konsen. Kan hari Minggu. Oh, jadi tapi kamu mendapatkan endorse gak dari sini? Beberapa kali ada, cuman ya ininya. Beberapa kali ada, cuman ya udah aja gitu. Apa endorse yang horor? Gak ada. Maunya sih kapan ya? Tapi apa yang lo pernah dapetin endorse apa? Pernah dapetin endorse apa? Banyak. Misalnya? Ya kayak sabun cuci muka yang kayak gitu-gitu, makanan kayak gitu-gitu. Oh, nggak nyambung sama kehororan kan? Ya emang apa sih orang ya gue pikir boneka apa gitu ya. Anabel apa dijual. Ya apa gitu, nggak tahu apa, misalnya mungkin murotal gitu. Tahu kan alat murotal yang kecil gitu. Tapi pernah aku waktu sama kakakku, waktu aku masih tinggal sama kakakku, itu pakai speaker murotal kayak gitu. Itu ditaruh di depan di ruang tamu. Aku sama kakakku tidur di kamar. Itu jam 1 ada yang ikutan ngaji. Itu jam 1 ada yang ikutan ngaji. Akhirnya udah kita nggak pernah tuh setel lagi murotal. Lebih ke ya udah baca doa aja mau tidur. Dalam hati ya kayaknya ya. Sampai nyamuk aja gue liatin, gue gampang lah nyamuk ya. Pernah kepikiran nggak buat bikin konten horor bareng sama konten kreator horor lain? Beberapa kali udah pernah gitu. Cuman mungkin yang kayak pengen banget tuh Sarah Wijayanto, Junarisa ya, biar pengen tahu aja sih ada apa gitu sampai ngikut banget gitu. Oke, kita hadirkan Risa dan Mbak Sarah. Silakan masuk, Mbak. Tapi ada pengen bikin konten bareng sama konten kreator horor lain? Ada pasti. Kalau ada kasih tahu ya. Atau di sini aja deh, mendingan udah kesini semua ya. Iya, oke. Ya kita biar barengan. Segini. Tapi nanti kita panggil sapam semua ke sini, jadi biar penuh di sini ya. Mungkin ya. Ini kalau seginian doang kita udah nyampe lantai sini, nanti lama-lama kita boboan di sini nih. Duduk lagi udah ya. Udah ya. Ada suara. Nah ya. Oke, kita beralih dulu ya kali ini. Dari perhororan ini, sekarang aku mau kasih challenge buat Rizky. Nama gamesnya Read the Words Without Touching Your Lips. Jadi nanti aku bakal mengucapkan sebuah kata tanpa menyentuh bibir. Iup. Gimana? Itu. Dan Rizky harus menebak kata apa yang aku bilang. Oke? Oke. Oh, Rizky lihat gue. Rizky lihat gue. Gue gak boleh nyentuh bibir. Jika tapi ada suaranya boleh. Ini ada hadiahnya. Kuis. Oke, kita mulai. Ani. Pas. Ada pilihan jawaban. Andi. Ya kan? Mandi. Ya. Angklop. Angklung. Angkot. Angku. Bangku. Lampu. Lampu. Ya. Kohe. Kursi. Kohi. Koit. Koi. Salah. Kan gue gak boleh nutup mulut. Oh iya. Koi. Aduh. Kopi. Ya. Kopi. Akso. Boleh minta tolong yang di sekitar. Jangan, nggak usah. Akso. Apa depannya yang kalau kuncup apa coba? Kuncup. Maksudnya kalau gue nutup mulut jadinya apa? Nggak boleh, maaf. Akso. Bakso. Hey.
Rengah. Tengah. Rengah. Puyeng ya. Rumah. Ya. Rumah kerengah, aduh. Kan rumah nggak bisa. Ya kan? Rengah. Nah, ayo. Alang. Alam. Dikit lagi. Dikit lagi. Alang. 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 Ini acara apa sih, mohon maaf? Alang. Galang. Alang. Galau. Alang. Alang. Pegel ya Kak pikirnya pasti. Alang. Alang. Aduh. Ini gak boleh menempel kan? Malam. Ngalung. Kayak IQ ku deh. Kebanyakan sama malam. Saya. Malam. Pintar. Oke, Besti. Itu dia cerita horor kita yang diselingi oleh iklan-iklan horor. Dan sebuah games yang terlihat saya sangat cantik dan sangat berkelas ya. Terima kasih sudah menonton Rizky. Aduh, kok gue jadi pegel ini Rizky lu macam-macam. Apa sih? Enggak ya? Enggak ya? Oh enggak. Ya. Tadi gue ngomong apa ya Rizky? Ini podcast ke paling tidak konsentrasi. Semoga sehat, sukses terus. Semoga semakin sehat mental dan fisik semuanya ya. Pegel nih. Ya, terima kasih datang ke sini. Sehat-sehat selalu, sampai berjumpa kembali dan thank you Besti. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya jangan lupa. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye Besti, thank you Besti.